Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran kembali di hari Jumat. Nah, hari ini ada dua kelompok belajar. Yang pertama, kelompok belajar yang melaksanakan PTM, dan yang kedua itu adalah kelompok belajar yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang tematik dan bahasa Sunda, tetapi dalam video ini Bapak akan menyampaikan materi bahasa Indonesia ya, yang masuk ke tematik tema 3, subtema 3 tentang kalimat efektif. Nah, sebelum itu Bapak ingin menyampaikan kembali kepada kalian ya, jangan lupa protokol kesehatan, laksanakan 5M supaya kalian bisa PTM dengan lancar di sekolah tanpa ada hambatan. Oke, sekarang kita mulai belajar. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUBEI atau PUBE. Apa itu? PUBE itu adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, serta pilihan kata atau diksi yang tepat. Itu adalah pengertian dari kalimat efektif. Nah, di dalam kalimat efektif juga memiliki unsur-unsur. Ada unsur-unsur nih di dalamnya. Yang pertama, yang harus selalu ada di dalam kalimat efektif itu adalah subjek atau S. Nah, subjek ini bisa dikatakan sebagai pelaku atau orang atau tempat atau benda. Biasanya di dalam kalimat ditulisnya di awal, tapi bisa juga misalkan digeser ke bagian yang kedua. Nah, yang selanjutnya adalah predikat atau biasa disingkat P. Apa itu predikat? Predikat itu adalah apa yang dilakukan oleh subjek tadi. Jadi biasanya sih berupa kata kerja. Itu adalah predikat. Biasanya di dalam kalimat dia ada di bagian yang kedua setelah subjek. Penempatannya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah objek atau disingkat O. Objek itu adalah hal atau benda yang menjadi sasaran atau nomina. Nah, sedangkan yang terakhir di dalam struktur kalimat unsurnya itu adalah keterangan. Keterangan itu bisa tujuan, bisa cara, atau bisa waktu, atau bisa tempat, atau bahkan bisa juga sebab dan akibat. Biasanya keterangan ini ditandai dengan kata hubung atau konjungsi. Itu adalah unsur-unsur dari kalimat efektif. Nah, yang selanjutnya, biasanya struktur kalimat efektif itu minimal terdiri atas subjek dan predikat. Itu minimalnya. Tetapi kalimat lengkapnya itu adalah terdiri atas susunan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Biasanya dalam kalimat ditulis SPOK seperti itu. Itu adalah strukturnya, ya. Nah, suatu kalimat efektif bisa dikatakan kalimat efektif jika memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, sesuai kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, urutannya itu sistematis, jadi teratur gitu, utuh dan padu. Yang ketiga, tidak boros kata atau bertele-tele. Dan yang keempat, itu adalah tidak ambigu. Ambigu itu apa? Ambigu itu memiliki makna lebih dari satu. Nah, ini adalah contoh dari kalimat efektif. Bapak menuliskan ada 4 contoh di sini. Kita lihat dulu yang pertama. Ibu membeli sayuran di pasar. Ibu di sini sebagai subjek. Nah, membeli di sini sebagai predikat atau apa yang dilakukan oleh subjek itu tadi. Sayuran di sini adalah objek, ya. Di pasar, pasar ini adalah keterangan atau lebih lengkapnya ini adalah keterangan tempat seperti itu. Kita lihat contoh yang kedua. Di situ ada Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi subjeknya di sini adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Jadi subjek itu tidak harus satu kata. Dalam artian subjek itu bisa lebih dari satu, ya, bisa dua atau bisa diganti dengan kata ganti mereka atau kalian seperti itu. Memproklamasikan di sini adalah predikat atau apa yang dilakukan oleh subjek tersebut. Lalu ada objek. Nah, objeknya adalah kemerdekaan, sedangkan keterangannya adalah Indonesia. Potong sedikit kan. Nah, seperti itu. Lalu ada kalimat yang ketiga. Tadi kan Bapak bilang kalau kalimat efektif itu minimal dibangun dengan dua unsur, yaitu subjek dan predikat. Kita lihat di contoh yang ketiga. Di sini ada tikus itu dimakan kucing. Tikus itunya sebagai subjek, dimakannya sebagai predikat karena apa yang dilakukan oleh tikus tersebut. Dan kucingnya itu adalah sebagai objek. Nah, ini bisa dikatakan kalimat efektif karena dia sudah memenuhi dua unsur, sudah lebih, dia memiliki tiga unsur. Oke. Dan yang terakhir adalah contoh mereka pergi ke Jakarta menggunakan kereta api. Nah, mereka di sini adalah kata ganti orang jamak ya, seperti itu.
Ada banyak, mereka jadi sebagai subjek, perginya itu predikat karena apa yang dilakukan oleh mereka. Ke Jakarta itu sebagai objek, meskipun itu adalah nama keterangan tempat ya. Nah, menggunakan kereta api di sini sebagai keterangan atau sebab atau cara. Oke, nah itu yang bisa Bapak sampaikan di pembelajaran hari ini. Silakan kalian bisa catat materi yang utamanya sebagai bahan pembelajaran untuk misalkan kalian bertemu kuis atau ulangan harian. Oke, terima kasih sudah memperhatikan. Silakan catat materi yang harus dicatatnya seperti itu ya, yang penting ya. Ini yang nanti akan Bapak sampaikan juga di kelas kepada yang PTM seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.